Frank. Oke. Jadi intinya bahwa kalau di dalam teori Frankfurt ya kalau ini di Universitas Gute ya. Waktu pertama kali saya jadi pembicara di Jerman tuh ya di Gute. Saya tidak tahu seperti apa Jerman. Kemudian saya pergi ke sana waktu itu ketemu Prof. Mustika dari Padang. Kalau yang dari Padang ada, ya. Ada nggak Padang? Ada ya. Ada Bu, saya dari Ada. UNP, Prof. Mustika UNP Z. ya, ada Prof. Mustika ya Mbak ya, sudah meninggal almarhum. Iya, Saya ketemu di almarhum. Singapura. Ya. Lalu kita ternyata tujuannya sama-sama di Jerman ya. Di sana saya masih ingat Mbak Suci ya, diminta nemenin beliau nunjukkan jalan di Main Frankfurt ya, kota Frankfurt utamanya. Ya, ini adalah sebetulnya markas Perang Dunia Kedua. Universitas Gute itu markas Perang Dunia Kedua dan di masa Nazi ini juga masuk tempat untuk pembantaian ya. Di situ sekarang menjadi sebuah universitas yang cukup besar sekali. Ada dua. Yang sebelah kiri itu kenapa saya berfoto itu adalah patung seorang filosof yang sangat terkenal yaitu Goethe. Ya, jadi mazhab ini ya dalam pendidikan kan munculnya di Frankfurt ya, dan beberapa pemikiran misalnya Habermas ini nanti juga mengajar di Universitas Frankfurt. Ya, jadi pada prinsipnya ya kemarin sudah dibahas belum tahu satu-satu itu sudah sepertinya ya. Eh, Pada prinsipnya kalau Hammer itu menekankan kepada bahwa pembelajaran pendidikan ya itu tidak hanya teoritis, tetapi juga praktek tindakan. Nah, jadi kalau mengajar itu ya kalau orang Jawa mungkin filosofinya apa? Ilmu itu lakone kanthi laku gitu ya. Jadi ilmu itu ya dipraktekkan. Sama sebetulnya dengan Horkheimer ini kan ya. Lebih bahwa teori itu tidak hanya pada tataran teoritis tetapi tatanan yang praktis ini yang kemudian diajarkan Horkheimer generasi kedua ya. Kemudian Habermas yang generasi ketiga ya ini kalau Habermas itu lebih menekankan kepada bahwa teori realitas manusia. Maka kalau di dalam pendidikan pengetahuan, pengembangan pengetahuan bahwa pendidikan itu harus pada kontekstual masyarakatnya, dari kehidupan masyarakatnya. Nah, karena masyarakat yang digagas Habermas pada waktu itu adalah prinsipnya pada teknologi. Lalu ada beberapa lagi nanti peneliti yang sangat terpengaruh dengan mazhab Frankfurt yang jadi mazhab Frankfurt ini kan melahirkan pendidikan kritis ya, yang banyak kemudian juga diadopsi, dikolaborasikan dengan teori-teori yang lain. Yang jelas bahwa pendidikan ditekankan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan ya, tapi ada emansipasi dari peserta didik. Guru ya lebih mendengarkan peserta didik, pendapat mereka pada satu kasus, tetapi tidak pada teoritisnya saja, bukan dari gurunya saja informasinya, tetapi bagaimana tanggapan peserta didik akan konteks pembelajaran yang berlangsung. Sehingga memang kalau dalam ruang yang lebih sempit, kalau pendidikan kan lebih sempit. Di dalam ruang pembelajaran pendidikan lebih luas, kalau pembelajaran lebih sempit. Pembelajaran kan di kelas ya, di dalam proses, teori Frankfurt ini harusnya guru yang banyak mendengarkan pendapat peserta didik. Ya, tapi jarang. Ya, biasanya semangatnya adalah guru, mentransfer pengetahuan. Saya cuman berusaha berimbang saja, kemarin Anda kan sudah presentasi. Jadi saya harus menguatkan, kemarin yang sudah menjadi diskusi Anda, ya. Jadi ada proses emansipasi peserta didik dan proporsi yang juga, tidak sedikit. Kalau di kelas biasanya proporsi peserta didik itu lebih sedikit, guru yang mendominasi. Nah, ini yang harus yang harus dihilangkan. Juga karena kata kuncinya juga membongkar struktur kekuasaan, artinya posisi guru dengan peserta didik itu equal, sejajar, ya. Kadang-kadang kan
saya kemarin juga pernah mengingatkan bahwa di dalam kelas, bahkan di kelas ini pun ada dominasi kekuasaan. Guru selalu menempatkan, dosen menempatkan dalam posisi lebih daripada peserta didik. Kalau di dalam teori Frankfurt harusnya tidak demikian. Ya, kemudian pendidikan itu juga reflektif. Ya, reflektif ini jarang sekali juga dilakukan kalau kita di kelas nih. Nanti monggo yang baik ini mungkin Anda "Oh, ini salah satu pencetusnya adalah orang Yahudi," gitu, nggak mau nanti diprotes gitu ya. Tetapi beberapa hal yang baik bisa Anda kembangkan begitu, termasuk di dalam pendidikan yang reflektif tadi ya, merefleksikan, menanyakan kembali ya, mencari jawaban kembali. Kadang-kadang refleksi itu tidak bisa kalau saya sendiri tidak bisa saya lakukan di tempat yang sangat ramai. Kadang-kadang ya orang butuh waktu untuk menanyakan pada dirinya sendiri. Ya sebetulnya, eee, kenapa saya ada dalam situasi ini misalnya, ya. Lalu bagaimana kalau saya ada di situasi tersebut? Kalau Anda mengajarkan sosiologi, tentu akan lebih mudah kalau hal-hal yang sifatnya reflektif. Apa yang harus saya lakukan ketika saya ada di situasi seperti ini? Sejarah juga mudah sebetulnya. Sebetulnya apa sih, kalau misalnya posisi saya waktu itu ya, pelajar ya di tengah pergolakan nasionalisme. Lalu saya sekarang harus bagaimana? Kan pembelajaran tidak pernah mengasah sampai ke tingkat imajinasi peserta didik yang merefleksikan diri sehingga dia bisa memposisikan pada konteks kekiniannya. Nah, yang bisa dikembangkan di dalam teori pendidikan dalam mazhab Frankfurt. Lalu beberapa, pemikir kalau di Indonesia itu ada Hasan Lagulung, itu juga pemikir pendidikan. Kalau Azumati Azra bilang ya sebetulnya pemikir pendidikan yang salah satu tentang Islam ya, pendidikan dan Islam itu adalah Hasan Lagulung. Nanti monggo silakan Anda cari sendiri perkembangan pemikiran Hasan Lagulung, kemudian tentang psikologi pendidikan dan macam-macam, teori dia itu diinspirasi dari masa Frankfurt. Juga Henry, Giraud ini juga, salah satu, pemikir di Amerika, juga inspirasi dari mazhab Frankfurt, salah satu pemikirannya, terutama di dalam poin bagaimana pendidikan ini sebetulnya harus mendukung emansipasi, warga negara, ya. Jadi karena dia kemudian posisikan dalam ranah postmodernisme, tetapi kemudian dia mengembangkan tentang basis keilmuan ya, bahwa pendidikan itu harus tidak menjadikan manusia yang satu, yang homogen begitu ya, tetapi menjadi banyak dimensi yang kemudian ya, eee banyak dimensi itu bisa dilihat di dalam aspek pembelajaran dan bagaimana partisipasi, eee, pendidik ini di dalam ranah, demokrasi dan kewargaan. Jadi itu beberapa hal, tentang mazhab Frankfurt yang kemarin sudah Anda diskusikan ya, mudah-mudahan bisa menambah atau menguatkan apa yang kemarin sudah Anda diskusikan bersama. Jadi kalau mazhab Frankfurt di dalam teori pendidikan tentu membawa teori pendidikan kritis ya, yang nanti juga berkembang, pada tokoh-tokoh yang lainnya. Ya memang di Jerman waktu itu sampai sekarang ya, filsafat itu cukup kuat, sekolah-sekolah filsafat banyak sekali, mmm, kemudian sekolah pasturan juga cukup banyak di Jerman yang ngajarin filsafat ya, ada di beberapa kota-kota kecil bahkan ada, di Augsburg misalnya ya, Augsburg itu ada, kotanya reformasi gerejai siapa Mas, Mbak, ingat? Martin Luther, ya. Martin Luther menulis tentang reformasi gereja di kota itu, ya, di Augsburg ya, di gereja kecil yang saya kebetulan juga masuk ke sana, nggak sengaja.
karena saya suka jalan-jalan dan geblasuk gitu ya, sehingga, menemukan rumahnya Martin Luther. Juga banyak filosof lainnya, di yang kemudian nanti berpengaruh di, seluruh Eropa. Oke, makaten, dari saya kemarin untuk penguat diskusi di mazhab Frankfurt ya, untuk penguatan pendidikan kritis. Nanti monggo selanjutnya dilanjutkan yang ini apa? Eric Fromm. Oke, nanti untuk presensinya saya share. Oke, monggo Mas dilanjutkan. Izin Bu Roma. Kemarin Bu di sesi terakhir itu saya sempat terputus ininya jaringan internetnya karena ada pemadaman listrik Bu. Jadi saya belum sempat presensi minggu lalu. Oke, nggak apa-apa nanti selesaikan ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama ya. Ini yang RPL berangkat semua? Iya Bu, berangkat semua Bu. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa Mbak Yulista, monggo dilanjutkan pekerjaannya. Oke, sampun itu monggo kalau yang presensi, yang RPL saya presensikan. Di saya kok nggak muncul ya di ruang. Ibu, maaf, ini tidak ada di Siakat, Ibu, untuk ngisi daftar hadirnya. Kelihatan Nanti manual karena nggak bisa presensi dua. Oke? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk presentasi kali ini akan dibawakan materi Eric Fromm dari 3 orang penyaji. Penyaji pertama Saudara Muhammad Furqon. Seperti biasa, alurnya nanti akan ada penyajian, lalu tanya jawab, dan terakhir nanti ada penguatan dari. Langsung saja pada pertama yaitu presentasi oleh Saudara Mas Furqon Muhammad Furqon. Dipersilakan. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Bu dosen dan juga kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya mendapatkan bagian terkait dengan Eric Fromm
untuk membahas terkait dengan pandangannya dalam pedagogi transformatif. Lalu permasalahan yang ditemukan dalam konteks pendidikan dewasa ini seperti yang kita ketahui secara bersama, mungkin dari kawan semua itu sudah tidak asing membaca di laman-laman atau di kanal-kanal media sosial itu terkait dengan bagaimana adanya kekerasan seksual di lembaga-lembaga pendidikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik, khususnya di lembaga pendidikan keagamaan yang menggunakan dalih-dalih keagamaan. Lalu permasalahan yang kedua, adanya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat peserta didik. Biasanya ketika guru itu merasa tertekan atau merasa kalah dari peserta didik, maka ada kemungkinan untuk tidak terlalu memberikan ruang-ruang untuk berpendapat untuk peserta didiknya. Lalu yang ketiga adalah feodalisme dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, saya tidak tahu teman-teman pernah mengalami atau tidak, yaitu masih maraknya budaya gratifikasi di lembaga pendidikan, entah itu oleh guru atau dosen yang menyuruh, sebagai contohnya itu siswa atau mahasiswa membeli buku karyanya agar mendapatkan nilai. Lalu untuk konsep di sini saya menggunakan konsep dalam bukunya yang berjudul Perihal Ketidakpatuhan. Jadi kita selama ini tentunya mungkin terdoktrin ya, perihal kepatuhan itu adalah kebaikan, lalu ketidakpatuhan itu adalah keburukan. Padahal menurut Erich Fromm belum tentu demikian. Nah, ditinjaulah oleh Erich Fromm secara historis. Misalnya kalau di dalam historis Yunani, peradaban Yunani, bagaimana ketidakpatuhan itu yang menyebabkan bagaimana peradaban itu muncul, yaitu ketika Prometheus mencuri api pengetahuan dari para dewa dan diberikan kepada manusia. Lalu kalau kita pikirkan kembali secara historis bagaimana Galileo Galilei itu tidak patuh terhadap doktrin-doktrin dari gereja waktu itu. Atau bisa juga misalnya kalau kita dari perspektif Adam dan Hawa. Mungkin beberapa orang memang berpendapat bahwasannya kenapa Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia dan memulai peradaban manusia karena ketidakpatuhannya terhadap Tuhan pada waktu itu. Nah, itulah beberapa tinjauan historis yang disampaikan Fromm dalam bukunya. Lalu salah satu cara untuk menanamkan kepatuhan itu biasanya memberikan rasa takut pada seseorang. Lalu kepatuhan bisa menjadi instrumen penguasa untuk mempertahankan status quo. Nah, ketidakpatuhan bisa menjadi instrumen pembebasan sesuai dengan tinjauan historis yang sudah menjadi alasan Fromm mengatakan hal tersebut. Lalu memilih untuk patuh dan tidak patuh bisa dimulai dari mengkonsepsi kesadaran manusia. Lalu kesadaran manusia yang dikonsepsi oleh Fromm itu kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi Fromm sendiri ada kepatuhan otonom dan kepatuhan heteronom. Nah, dalam kepatuhan otonom ini artinya kepatuhan yang berasal dari diri manusia itu sendiri, di mana terdapat dari kepatuhan otonom itu didasarkan pada kesadaran nurani dan kesadaran humanistik. Di mana kesadaran nurani itu bisa timbul di mana perasaan itu merasakan sesuatu hal itu etis atau tidak biasanya, tergantung terkait dengan moralitas. Lalu terkait dengan kesadaran humanistik, hanya dia itu lebih rasional sifatnya, humanis dan reflektif pada suatu keadaan yang ada, sehingga bisalah kita kesadaran kepatuhan otonom tadi. Lalu ada kepatuhan heteronom. Di sini kepatuhan heteronom itu
yaitu kepatuhan yang timbul dari luar diri seseorang itu. Jadi dari dorongan eksternal orang itu patuh. Nah, dibagilah menjadi dua, ada kesadaran otoriter dan doktrinal. Nah, biasanya kalau dalam konteks keotoriteran itu berupa paksaan, dan doktrinal itu biasanya kalau dalam bahasanya itu bisa kita katakan taklid buta atau tunduk secara buta tanpa mempertanyakan. Tapi belum tentu juga kalau konteks kesadaran otoriter itu selalu negatif. Dia bisa bercabang lagi menjadi nanti kesadaran yang rasional atau irasional. Tapi kalau kita kembalikan secara dominannya pada kepatuhan atau kesadaran otoriter ini, biasanya dia itu cipta dari paksaan. Jadi di sanalah Fromm sendiri mengkonsepsi ketidakpaduan itu menjadi salah satu alat untuk pembebasan dari kekang-kekang yang ada, termasuk satunya seperti masalah yang sudah saya jabarkan tadi, perihal bagaimana dalam dunia pendidikan sekarang kekerasan seksual itu sangat marak, lagi menggunakan dalih-dalih keagamaan. Dan ketika kita tidak mengkonsepsikan kepatuhan kita secara otonom dan lebih secara heteronom, kemungkinan kita atau orang-orang yang tidak kita ajarkan perihal ini bisa terkena. Makanya pada akhirnya Fromm mengatakan salah satu quotes-nya, yaitu ketidakpatuhan bukan menentang sesuatu, tetapi demi sesuatu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Furqon. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Kepada teman-teman mungkin 2 pertanyaan bisa dilemparkan. Silakan. Silakan Mbak Mali. Atau demi memunculkan sesuatu, karena kalau dilihat dari demo-demo kemarin itu saya melihat di TikTok justru sekolah mengajarkan untuk tidak turun demo. Bagaimana pandangan dari Mas? Panel aja. Vincent, pertanyaannya. Oke, baik teman-temannya, mohon maaf ada sedikit perubahan mengenai teknik kita presentasi. Kita akan menggunakan sistem paralel, nanti di akhir pertanyaan. Oke, presentasi selanjutnya Mas Arya. Mana Mas? Ya, tes. Apakah sudah bisa terdengar Mas Azam dan kawan-kawan semuanya? Iya. Oke, mohon izin untuk share screen ya. Apakah sudah tertampilkan di layar teman-teman semua? Sudah Mas. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Arya Zuripati, ingin atau akan mempresentasikan tentang Eric Fromm, tapi menggunakan sudut pandang yang lain, atau lebih tepatnya di sini menggunakan teori alienasi atau fenomena alienasi yang saya kerucutkan pada bidang pendidikan di Indonesia. Gitu. Nah, untuk permasalahan yang
ada atau yang sekiranya saya temukan ini bisa berlandaskan atas temuan saya sebagai pendidik begitu terhadap peserta didik saya di sekolah dan dikuatkan dengan sumber-sumber literatur yang ada. Nah, beberapa pekan atau beberapa saat yang lalu kan para Bapak Ibu guru mempelajari atau mendalami tentang suatu pendekatan baru yang akan digunakan dalam praktik persekolahan, yaitu tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, di dalam naskah akademik itu saya temukan ada diksi, yaitu bersekolah tetapi tidak belajar, atau schooling without learning. Nah, ini menarik perhatian bagi saya karena apa yang ada di dalam naskah tersebut itu ternyata sangat relate atau nyata sekali, paling tidak terhadap peserta didik yang saya ampuh begitu. Nah, fenomena bersekolah tetapi tidak belajar ini mencerminkan tantangan yang besar bagi pendidikan Indonesia. Proses pembelajaran belum mampu memaksimalkan potensi, minat, dan bakat murid secara utuh. Kemudian banyak murid yang bisa dibilang terputus dari makna belajar, kemudian sekolah hanya dijadikan formalitas dan hanya sebatas administrasi semata. Nah, dari bersekolah tetapi tidak belajar ini, paling tidak ada 3 gejala ya yang dapat saya identifikasi. Gejala yang pertama adalah murid tidak berdaulat atas dirinya. Nah, ini membuat membuat saya prihatin, kemudian saya juga berpikir keras, kenapa kok hal semacam ini itu banyak terjadi di kalangan murid di jenjang SMP pada khususnya. Nah, apa yang terjadi ketika murid itu tidak berdaulat atas dirinya, itu mereka kesusahan kalau misalnya ditanya, apa minatmu di dalam hidup ini? Gitu. Apa minatmu dalam pembelajaran? Nah, seringkali siswa itu kesulitan menjawab. Kemudian ketika saya tanya, apa tujuanmu untuk bersekolah? Kemudian apa cita-citamu kelak besok ketika lulus dari sini? Apa tahapan-tahapan atau capaian hidup yang ingin kamu inginkan? Nah, itu kebanyakan mereka belum bisa menentukan. Atau mungkin begini ya, mungkin mereka itu bisa, akan tetapi di dalam lingkungan keseharian mereka, baik dalam keluarga, pergaulan, itu mereka tidak diberikan space yang luas untuk mereka berpikir tentang dirinya sendiri. Mereka terlalu banyak terkungkung oleh dominasi orang tuanya yang bisa dibilang terlalu menyetir begitu. Jadi apa yang terjadi pada mereka itu membuat siswa itu tidak berdaulat atas dirinya sendiri, baik dalam menjalani kehidupan, baik dalam ketika bersekolah, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau kita boleh jujur juga, ketika di sekolah khususnya itu kan kurikulum mungkin sudah di-set, desain begitu ya. Sehingga apa yang menjadi minat atau potensi mereka itu bisa jadi tidak muncul ya, karena praktek pendidikan di sekolah, baik kurikulumnya, kemudian baik di gurunya dalam membawakan pembelajaran, itu bisa menjadi faktor eksternal yang lain juga begitu. Sehingga berbagai macam gejala tadi menjadikan siswa menjadi pasif, sehingga dia kesulitan untuk berkaca pada dirinya, apa sih yang ingin dia mau begitu. Itu gejala yang pertama. Dan gejala yang kedua yang ini cukup kuat juga dari waktu ke waktu, ini masih belum bisa terhapuskan ternyata, yaitu adalah kuatnya mindset tentang nilai itu lebih utama daripada suatu proses yang mereka jalani. Nah, ini juga mungkin berkaca pada pendidikan kita juga begitu, di mana pendidikan masih terlalu banyak yang menghamba pada hasil ujian atau nilai, ranking, kemudian sertifikat atau bukti-bukti bahwa kita pernah belajar, daripada mengedepankan si proses yang bermakna itu sendiri. Kemudian para orang tua juga mungkin mendudukkan rapor siswa itu lebih tinggi dari proses atau pembelajaran bermakna yang dilalui oleh putra-putrinya begitu. Sehingga hal-hal demikian ini menjadikan peserta didik atau murid itu berpikir bahwa ya udah kalau gitu yang penting nilainya bagus, terlepas dari dia tidak enjoy dalam pembelajaran ya itu urusan belakangan. Nah, hal-hal semacam ini membuat mereka hidupnya itu serba ingin cepat, kemudian serba ingin perfect, serba ingin instan, tanpa dia sadar bahwa
yang lebih penting dari apa yang mereka lakukan di sekolah yaitu adalah proses itu sendiri, bahwa belajar itu ya pernah ada gagalnya juga, bahwa nilai itu tidak bisa semata-mata 100 terus, ada kalanya kita juga remedial dan segalanya gitu. Dan yang ketiga ini mungkin apa ya, gejala tambahan aja, bahwa saya mengamati rendahnya literasi kritis yang dimiliki oleh para murid. Yang kita tahu sendiri bahwa melalui survei PISA atau survei nasional itu membuktikan bahwa kemampuan peserta didik dalam membaca teks itu tidak dibarengi atau tidak sejalan dengan kemampuan mereka dalam memahami, kemudian memaknai, kemudian mengkritisi, mempertanyakan, dan seterusnya. Sehingga apa kemampuan mereka dalam memahami suatu konten atau informasi itu tidak terlalu utuh, hanya permukaannya aja. Sehingga ya ini kerasa banget ya ketika kita memberikan soal yang mungkin bermuatan HOTS atau yang bermuatan literasi numerasi, mereka juga cukup kesulitan karena memang dalam praktiknya mungkin guru juga tidak terlalu terlalu in dalam mengajarkan hal yang berkaitan dengan literasi numerasi itu. Nah, kemudian hal-hal semacam inilah siswa itu semacam dikondisikan untuk tidak menjadi aktif atau pasif dalam kata lain gitu. Nah, apa yang terjadi dari gejala 1, gejala 2, dan gejala 3 ini membuat anak itu semakin jauh dari dirinya atau dia terpisah dari realitas sosial. Nah, hal-hal semacam ini dijelaskan oleh Eric Fromm melalui teorinya yaitu alienasi. Nah, apa sih alienasi itu? Adalah keadaan di mana manusia merasa terpisah dari dirinya sendiri atau pekerjaannya, orang lain, maupun terpisah dari alam. Sehingga ketika dia terpisah, hidupnya tidak lagi terasa bermakna atau kehidupan yang mereka jalani itu seolah-olah bukan miliknya sendiri. Jadi dia merasa asing dengan kehidupannya sendiri begitu. Nah, untuk teori alienasi ini bisa kita breakdown menjadi 4 ya, paling tidak. Bisa manusia atau individu itu bisa teralienasi oleh dirinya sendiri, kemudian dari orang lain, kemudian dari masyarakat, dan aktivitas atau karya yang ia hasilkan dalam menjalani kehidupan. Nah, untuk yang pertama, bagaimana maksudnya dari alienasi dari diri sendiri? Yaitu adalah mereka tidak lagi mengenali keinginan. Dia tidak tahu potensi jati dirinya, apa yang sedang terjadi pada gejolak perasaannya, apa yang ia ingin kehendaki di dalam kehidupan ini, itu mereka tidak tahu gitu atau tidak sadar. Karena ya itu tadi, mereka terlalu banyak mengikuti standar luar atau terlalu banyak terpapar oleh faktor eksternal seperti otoritas, kemudian nilai, atau hal-hal yang konkret seperti sertifikat atau ijazah begitu. Kemudian yang kedua adalah alienasi dari orang lain. Nah, ini juga penting dan mungkin banyak di antara kita yang juga seperti ini, bahwa hubungan atau relasi antara manusia satu dengan manusia yang lain itu berjalan secara transaksional, bukan secara kekerabatan yang autentik. Jadi saya butuh dengan seseorang, begitu ya kan, memang karena ada maksud dan tujuan, ada hal yang memang dibutuhkan begitu. Atau ketika kita ingin berguru pada seseorang, ya itu sifatnya transaksional aja, secara akademik gitu. Tidak ada kekerabatan yang memang difokuskan kepada relasi sosial. Jadi memang ada maksud-maksud tertentu yang mana itu bisa dilabeling sebagai fenomena yang transaksional. Kemudian yang ketiga, alienasi dari masyarakat. Nah, hidupnya manusia itu terasa terkurung atau tercerabut dari dirinya karena dia terlalu fokus dengan labeling yang ada di dalam masyarakat. Nah, labeling di dalam masyarakat itu banyak hal ya. Misalnya kita itu kalau misalnya mau menjadi manusia yang berhasil ya memang harus punya jabatan, kemudian lulus dari S1 ya langsung meneruskan sekolah lagi, kemudian atau misalnya langsung bisa bekerja, tidak menjadi beban orang tua. Nah, hal semacam itu kan adalah posisi yang ideal. Sedangkan seseorang itu tidak bisa seterusnya begitu. Ada hal-hal faktor lain yang
menyebabkan manusia itu tidak sempurna. Nah, karena ada banyaknya labeling atau pengecapan dari masyarakat, sehingga dia semakin jauh dari realitas sosial yang ada. Kemudian hal ini juga bisa dilakukan atau dipengaruhi oleh kegiatan di sekolah karena pembelajaran di sekolah itu mungkin tidak kontekstual. Apa yang diajarkan di dalam sekolah hanya bersifat hafalan, kemudian kebanyakan abstrak, sehingga ketika praktik di lapangan dia agak kesusahan begitu. Kemudian yang terakhir, alienasi dari aktivitas atau karya. Nah, ketika manusia itu sedang melakukan suatu aktivitas, itu dia tidak enjoy, dia tidak menikmati, dia tidak menikmati proses yang ada. Dia langsung fokus kepada hasilnya. Jadi hal ini sebagai contoh, yaitu tadi kegiatan persekolahan. Kalau aku sekolah ya berarti aku harus dapat nilai yang baik. Kalau aku sekolah berarti harus bisa eh, lanjut ke sekolah yang lebih baik dari ini. Kalau aku misalnya sekolah, ya aku harus bisa menyenangkan orang tuaku dengan rapot yang bisa aku torehkan gitu. Nah, sedangkan eh, kehidupan kan nggak selamanya seperti itu begitu ya. Kadang-kala mungkin siswa ada yang tidak ahli di mata pelajaran tertentu, tapi menonjol di mata pelajaran yang lain. Nah, kemudian ketika ditanya apa tujuanmu di sekolah, ya tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia sekolah ya hanya untuk formalitas karena disuruh orang tuanya, kemudian hanya untuk kepentingan administrasi, untuk mendaftar pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itulah keempat teori alienasi yang dijelaskan oleh Eric Fromm dan kemudian saya kaitkan dengan apa yang saya temukan di dalam dunia pendidikan, khususnya di jenjang SMP. Dan yang terakhir, kalau misalnya mau dikaitkan lagi dengan karyanya atau teori Eric Fromm, itu bisa pakai orientasi having dan being gitu. Nah, teori having ini adalah menjelaskan tentang manusia itu menilai dirinya atau dirinya itu berhasil ketika ada suatu kepemilikan yang bisa diukur dengan konkret. Misalnya tadi, nilainya bagus, kemudian ada bukti dia ijazah berarti pernah bersekolah, kemudian dia ketika bekerja atau menjabat status yang strategis, sehingga itu berpengaruh pada budaya mengejar ranking atau ingin ambisius dan lain sebagainya, sehingga dia mungkin teralihkan fokus prosesnya tadi. Kemudian orientasi being. Orientasi being itu adalah manusia memaknai hidup dari proses, dari pengalaman, dan fokus pada pertumbuhan diri. Jadi belajar di dalam sekolah itu sebagai jalan pengembangan atas potensi dan pencarian jati dirinya. Jadi yang awalnya tadi mungkin terkesan negatif, kemudian Eric Fromm mencoba untuk memberikan alternatif solusi begitu ya. Untuk ayo kita nggak boleh untuk fokus pada material aja, tapi kita juga perlu untuk menengok pada diri kita sendiri butuhnya apa, kita maunya apa, kita berkendaknya seperti apa begitu. Baik, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya paparkan tentang fenomena alienasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon untuk bisa diberikan kritik dan saran di sesi terakhir nanti. Itu aja, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih selanjutnya dari Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Roma dan teman-teman semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, nggih. Baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Agnes. Di sini saya akan juga memaparkan hal yang sama dengan Mas Surkon dan Mas Arya tadi terkait dengan Eric Fromm terhadap pedagogi transformatif. Nah, boleh dilanjutkan? Boleh di next, Mas Azam. Boleh minta bantuan di next, Mas Azam? Lagi nge-lag laptopnya, Bu. Oh, ya, baik.
Baik, terima kasih Mas Azam. Berikut terkait dengan pokok pemikiran menurut Erich Fromm. Ini saya ambil dari kutipan jurnal ilmiah. Di situ menuliskan bahwa dalam bukunya Anis Hareva, Erich Fromm ini mengkritik terkait dengan model pendidikan yang otoriter, di mana sistem pendidikan yang tradisional adanya ketimpangan relasi antara guru dan murid. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa guru tersebut mendominasi dalam kegiatan pembelajaran, di mana guru mengabaikan potensi suara dan partisipasi aktif peserta didik. Kemudian, Erich Fromm itu juga mengkritik terkait dengan pola pendidikan yang dikenal dengan istilah gaya bank, di mana ciri-cirinya adalah guru mengajar, siswa diajar, kemudian guru berpikir, murid dipikirkan, guru bicara, murid mendengarkan, guru mengatur, dan murid diatur. Jadi pendidikan dengan gaya bank ini, gurunya bertindak sebagai subjek pembelajaran dan siswanya sebagai objek pembelajaran. Dominasinya adalah pada guru yang sebagai sosok yang serba tahu dan sekedar transfer ilmu. Boleh dilanjutkan? Ciri-cirinya juga dalam pendidikan gaya bank tadi itu adanya interaksinya monolog, hanya satu arah, kemudian karena selalu yang menjadi pusat perhatiannya guru, maka tidak ada kreativitas siswa, serta tidak ada orisinalitas dari siswa dalam pengembangan potensi dirinya. Sehingga pembelajaran ini tidak akan terjadi kemitraan dan kebersamaan. Yang ada hanyalah interaksi antara majikan dan buruh yang tidak mampu menghasilkan aktivitas dan kreativitas belajar. Tentu saja dari kritik tersebut, maka Erich Fromm berpandangan bahwa pendidikan itu seharusnya membebaskan, membangkitkan kesadaran kritis, dan mendorong kemandirian berpikir siswa, bukan menjadikan siswa sebagai objek yang pasif. Selain itu juga pandangan dari Erich Fromm terkait dengan pendidikan, bahwa pendidikan harus mendorong peningkatan peran pendidik dalam interaksi pembelajaran yang tidak harus berpusat pada pendidik saja, melainkan interaksi pola multi arah. Jadi bisa dua arah, guru dengan siswa, siswa antar siswa, yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian, keterkaitan antara pemikiran Erich Fromm dan paradigma pendidikan transformatif, bahwa pemikiran Fromm ini memperkuat kerangka filosofis dari pendidikan transformatif yang menempatkan kemanusiaan, kebebasan, dan dialog sebagai prinsip utama dalam proses pembelajaran. Boleh dilanjutkan? Ya. Kalau melihat relevansinya dalam konteks pendidikan saat ini, tentu saja pendidikan itu seharusnya mengatasi pendidikan yang tidak memanusiakan. Artinya bahwa pendidikan bukan hanya menekankan pada hafalan, namun pemahaman mendalam atau pembentukan karakter. Kemudian membangun pendidikan yang dialogis dan membebaskan, di mana peserta didik perlu diajak untuk berdialog, berpikir kritis, dan mengambil peran aktif dalam proses belajar. Boleh dilanjutkan, Mas Asa? Kemudian juga menumbuhkan kemanusiaan dan nilai etika. Berarti bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang peduli, bermoral,
dan sadar akan tanggung jawab sosialnya. Selain itu juga mendorong kemandirian dan kreativitas, bahwa pendidikan harus mendorong siswa untuk mandiri, kreatif, dan menemukan jati diri. Ini sesuai dengan pemikiran pada Erich Fromm terkait dengan bahwa pendidikan harus memanusiakan, serta membangun kreativitas siswa. Nah, untuk saat ini peran guru itu seharusnya seperti apa? Guru itu sekarang ditempatkannya sebagai fasilitator. Kemudian guru juga sebagai pemantik dialog dan refleksi. Guru mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Guru menilai proses bukan hanya hasil. Dan yang terakhir guru, boleh agak dikebawakan sedikit Mas Azam. Ya, guru juga harus membangun kemandirian belajar. Itu untuk peran guru yang saat ini harusnya dijalankan, sehingga mendorong untuk berpikir kritis siswa, kemudian mengajak dialog, berinteraksi dengan siswa, kemudian juga untuk meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian kalau saya sendiri sebagai sudah pernah menjadi siswa juga, bahwa saya mengalami beberapa perubahan kurikulum dari mungkin kurikulum KBK sampai saat ini saya mengajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Apakah itu ada perubahan terkait dengan pendidikan yang dijalankan? Tentu saja iya. Mungkin waktu saya SMP, SMA itu bahwa pendidikannya lebih fokus pada nilai. Lebih fokus pada nilai karena saat itu dikejar dengan ujian nasional, bahwa ujian nasional masih menentukan kelulusan. Jadi di kelas 3 SMP maupun 3 SMA kami fokusnya adalah drilling latihan soal supaya nanti siswanya lulus semua, karena saat itu memang kami penentuannya dari sistem nilai UN. Nah, untuk saat ini dengan adanya perubahan kurikulum dan mulainya tidak ada ujian nasional, itu dan mendorong partisipasi aktif, ketika saya sebagai pendidik juga merasakan perbedaan, bahwa kalau saat ini mungkin lebih banyak mengajak untuk siswa aktif, entah mengemukakan pendapat maupun saling istilahnya berdebat antar siswa. Itu menurut saya membuka pikiran mereka terkait dengan pembelajaran. Kemudian kalau misalnya terkait dengan nilai, mungkin yang menjadi permasalahan ya pasti setiap siswa menginginkan nilainya yang maksimal. Baik, karena memang karena saya mengajarnya di SMA, saat ini memang untuk perguruan tinggi pun masih banyak perguruan tinggi yang menerapkan sistem nilai, entah dalam pemberian beasiswa ataupun yang lainnya. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kemudian untuk peran guru tadi mungkin bisa dijalankan bersama-sama. Begitu dari saya kembalikan lagi ke Mas Azam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Agnes. Oke, selanjutnya teman-teman. Boleh enggak langsung bertanya? Oke, untuk beberapa pertanyaan sudah ada di chat. Silahkan untuk ditanyakan secara langsung saja. Ada Mbak Malika Humairo, ada Mas Fahmi Kurniawan. Mungkin lebih enaknya diskusi ini langsung saja disampaikan. Terima kasih. Silakan Mbak Malika.
Oke, silakan Mas Furkon untuk menjawab pertanyaan dari. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Malika. Jadi dari pertanyaan yang sudah disampaikan, kalau menurut saya yang perlu digarisbawahi itu di sini kita jangan memahami mengajarkan murid itu untuk patuh dan tidak patuh dulu, tetapi bagaimana mengajarkan peserta didik untuk melogikakan pilihannya untuk patuh dan tidak patuh. Jadi itu yang penting. Jadi bagaimana di satu titik mereka itu mampu berpikir secara kritis, atau apa yang disampaikan oleh Pak Amika dan Bu Tiwi kan computational thinking gitu kan. Artinya perlu adanya dekonstruksi kenapa harus patuh atau kenapa harus tidak patuh gitu. Nah, ketika peserta didik itu sudah mampu, oh ini ternyata saya harus patuh karena ini rasional. Oh ini saya harus patuh karena ini humanis, atau dari refleksi kehidupan saya, oh saya harus mematuhi ini, misalnya gitu kan. Dan bukan semena-mena karena kamu itu patuh karena pemuka agama ini gitu. Jadi kan akhirnya hal tersebut membuat logika atau nalar kritis dari peserta didik itu tumpul. Jadi jangan kita garis bawahi mengajarkan peserta didik patuh dan tidak patuh, tetapi kita garis bawahi untuk mengajarkan peserta didik untuk mendekonstruksi pilihannya sebelum menentukan dia mau patuh atau tidak patuh. Mungkin itu saja. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Malika Humairo? Saya kan ingin bertanya mengenai ketidakpatuhan itu, apakah secara gamblang atau dalam Ada tahap. rekonstruksinya tadi. Mungkin ada yang Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin melempar diskusi terkait dari pertanyaan Saudari Malika tadi atau jawaban dari Saudara Mas Furkon. Mas Tri? Ya, Mas Haizan, terima kasih. Pertanyaan Mbak Malika tadi terkait dengan apakah sebaiknya di Indonesia itu mengajarkan kepatuhan atau ketidakpatuhan. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Furkon, bahwa poinnya itu adalah sadarnya dulu. Kenapa harus patuh, kenapa tidak patuh. Toh peraturan itu dibuat juga beda wilayah, beda peraturannya, beda instansi, beda peraturan yang dibuat. Contoh sederhananya terkait dengan rambut yang harus panjang atau boleh panjang atau harus pendek gitu. Mungkin di sekolah-sekolah negeri banyak yang membuat peraturan rambut harus pendek. Tapi kalau kita bisa mengambil contoh sekolah apa itu yang di Jogja itu diperbolehkan untuk rambut panjang dengan catatan. Syaratnya adalah mungkin berprestasi, ranking dan sebagainya. Jadi ada rasionalisasi kenapa harus panjang atau pendek. Tapi terkait dengan apa, kalau dikaitkan dengan konteks demo kemarin, itu juga fokusnya adalah bukan murid itu boleh demo atau tidak, tapi kenapa mereka dilarang berdemo. Mungkin karena murid itu belum bisa berpikir kritis, kenapa mereka harus berdemo. Suara-suara yang mereka ingin sampaikan kepada pemerintah itu apa. Toh kebanyakan ketika saya bertanya ke murid saya, mungkin bercandaannya mereka tanya, Pak ikut demo nggak? Pak ikut demo nggak? Ketika saya tanya balik, kenapa harus ikut demo? Ya nggak apa-apa Pak, biar seru aja. Nah ini kalau seperti ini kan berarti kita harus bertanya lagi kepada mereka. Kenapa esensi demo itu apa? Soalnya kalau kita misalkan memperbolehkan, tapi siswanya itu sendiri tidak tahu esensi berdemo, ya sama saja kita menjerumuskan mereka kepada hal yang tidak baik. Tapi ada sekolah yang kemungkinan sudah sadar gitu.
Jadi saya lupa sekolah apa, mungkin nanti Mas Arya bisa sampaikan juga pernah dibuat story IG itu. Jadi ada sekolah yang memperbolehkan atau menunjukkan bahwa instansi tersebut tidak netral begitu ya, mempersilahkan. Mungkin itu Mas Azam yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Tri Gunawan. Kalau memang tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi terkait pertanyaan pertama, kita akan lanjutkan ke pertanyaan kedua dari saudara Mas Fahmi Kurniawan. Padanya kami persilahkan. Langsung saja. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Saya di sini menyoroti presentasi yang disampaikan oleh Mas Arya tadi berkaitan dengan fenomena belajar tapi tidak belajar. Nah, saya menyoroti adanya gejala ya, ada 3 gejala tadi, dan salah satu gejalanya itu adalah rendahnya literasi siswa. Beberapa tahun lalu fenomena tentang ujian sosial itu menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Lalu saya penasaran dan saya melihat tren literasi pada skor PISA, dan pada skor tersebut literasi itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terlebih lagi ketika UN itu mulai dihapuskan sekitar tahun 2020-an sepertinya. Kalau tidak, dan skor literasinya itu menurun drastis tadi dari sebelumnya 2018 itu 370-an, lalu pasca dihapuskan itu malah menjadi 350-an. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika ada penurunan itu hanya satuan, tapi ini malah menyentuh sampai puluhan. Itu dari skor tersebut saya juga mendengar ada asumsi bahwa dari seorang guru UN itu membuat siswa itu lebih giat belajar dan memiliki jiwa kompeten lebih. Dan adanya UN itu siswa itu malah lebih banyak membaca sehingga pengetahuan-pengetahuannya itu lebih mudah dipahami. Lalu pada akhir-akhir ini kita juga mendengar ya, dan Mas Arya saya yakin juga lebih tahu karena sebagai seorang guru bahwa UN itu akan dimunculkan kembali. Namun ada guru juga yang pernah berbicara bahwa ada asumsi kalau UN dimunculkan kembali itu pembelajaran itu akan berorientasi pada nilai dan pada prosesnya itu kurang. Nah, itu bagaimana Mas Arya adanya fenomena pro dan kontra apabila kita lihat dari aspek yang dijelaskan Mas Arya tadi berkaitan dengan belajar tapi tidak belajar. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Fahmi yang sangat luar biasa tentang menyoroti pelaksanaan ujian nasional di negara kita. Gitu. Oke, baik. Jadi UN atau ujian nasional sempat dihapuskan, tapi mungkin kecuali di Jogja begitu ya, dikemas dalam bentuk yang lain atau dengan sebutan ASPD. Kemudian di tahun ini juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengadakan yang namanya TKA atau tes kemampuan akademik yang nantinya bisa dijadikan modal para murid untuk syarat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu ibaratnya UN tapi cuma beda nama aja atau beda istilah. Baik. Nah, kalau saya menyoroti sendiri ya tentang rendahnya literasi, kemampuan literasi para murid kita, itu bisa jadi enggak terkait erat langsung dengan ada dan tidak adanya UN di sekolah. Tapi kalau misalnya ditanya, saya setuju atau tidak, saya bagian yang setuju adanya upaya standarisasi pendidikan di negara kita. Karena kalau kita bercermin di negara-negara di luar sana, ya at least mereka tetap mengadakan yang namanya ujian. Karena dengan adanya ukuran yang standar, ukuran yang baku, kita bisa mengukur, ada ukuran yang jelas. Pendidikan kita ini sudah sampai yang mana? Sudah sampai ke skor yang keberapa? Sehingga nanti evaluasi-evaluasi selanjutnya itu bisa terarah dengan baik. Nah, jadi kalau ditanya adanya UN atau ASPD atau TKA, itu saya setuju. Nah, mungkin itu salah satu alasan juga di provinsi kita, di daerah istimewa Yogyakarta yang memang berinisiatif. Kalau di kota lain mungkin UN dihapus, tapi di
di kita tetap ada. Nah, mungkin itu untuk menjamin kualitas di pendidikan kita seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi, efeknya oke, mungkin adanya UN, adanya PKA, adanya ASPD itu bisa memicu anak untuk giat belajar. Itu iya. Tapi seringkali motivasi mereka untuk belajar ya lagi-lagi hanya fokus untuk memperoleh nilai yang baik. Karena yang mereka tidak dipungkiri juga, mereka punya cita-cita yang tinggi, mereka ingin fokus untuk mencari sekolah yang mereka cita-citakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tidak ada yang salah. Tapi kalau kita berpikir menggunakan apa yang disampaikan oleh Eric Fromm tadi, bahwa sangat mungkin ketika mereka mengejar cita-citanya tadi, itu bisa mengalami yang namanya alienasi. Jadi dia sadar, dia sekolah, dia fokus untuk belajar, untuk mencari sekolah di jenjang yang lebih tinggi, tapi dia mungkin melupakan sisi dirinya yang lain. Dia mungkin tidak lagi mengenal dirinya, apa tujuan hakikat sekolah yang sesungguhnya, kemudian apa yang menjadi dinamika dalam proses belajar, ternyata ada gagalnya, kemudian ada tidak suksesnya, kemudian dia mungkin melupakan potensi, kehendak, kemudian perasaannya dia dalam menjalani sekolah itu. Nah, kalau ditanya pro-nya, saya pro, tapi kalau misalnya ditanya tentang bagaimana kondisi psikologis peserta didik tersebut, ya mungkin saya bisa kontra begitu. Tapi itulah yang menjadi tantangan kita, terutama yang bergerak di bidang pendidikan, menjadi pendidik baik itu guru maupun dosen. Bagaimana caranya kita bisa memposisikan siswa untuk ya bisa ideal begitu. Yang tadi TKA bisa di tahun 2025 ini bisa, atau 2026 besok bisa berjalan dengan baik, tapi juga dalam proses belajar sehari-hari itu juga bisa diimbangkan, bisa ditonjolkan kemampuan literasi, baik literasi maupun numerasi begitu. Nah, untuk kalau saya sendiri ya, karena saya mungkin diuntungkan karena posisi mata pelajaran IPS itu kan bukan posisi mata pelajaran yang utama. Yang utama kan katakanlah apa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan satu lagi IPA begitu. Itu kan mata pelajaran yang memang nanti diproyeksikan untuk menjadi syarat tambahan yang bisa membantu mereka dalam mencari sekolah. Nah, mungkin saya melihat itu sebagai peluang yang strategis buat saya ketika membelajarkan kepada peserta didik itu. Nilai itu sekali lagi saya tekankan bukan yang utama. Nilai itu gampang lah, kalau dengan saya itu pasti dapat nilai 80 ke atas itu udah jaminan lah begitu. Tapi ya dalam mereka mengikuti pembelajaran saya, apakah dia bisa kritis, apakah dia bisa mengkontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari, dia bisa memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan di keluarganya, di kampungnya, dan kehidupan yang lebih luas, itulah yang menjadi poin utama dari apa yang saya belajarkan di sekolah. Oke, baik, mungkin begitu jawaban sementara dari saya, Mas Fadli. Mungkin ada tambahan atau bisa teman-teman bisa turut mengkritis dan memberikan saran kepada saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Arya atas jawabannya luar biasa. Lalu kami kembalikan kepada penanya, pada Saudara Fahmi, bagaimana, ada tanggapan? Baik, terima kasih Mas Arya. Saya juga sebenarnya sependapat dengan apa yang jelaskan, dan saya barusan juga di internet bahwa Yogyakarta itu memiliki peringkat literasi tertinggi, dan saya melihat bahwa Yogyakarta itu melaksanakan ASPD dan di daerah-daerah lain itu tidak melaksanakan. Dan saya rasa adanya tingkat literasi yang tinggi dan penyelenggaraan itu sepertinya ada keterikatannya, Mas. Dan itu, Mas. Tadi kan alienasi itu berarti siswa itu menyadari bahwa dia sedang belajar gitu ya, Mas. Lalu kalau misalkan sebagai guru di Jogja ya, Mas, itu mengajarkan berkaitan dengan ASPD, bagaimana sebagai seorang guru mengetahui bahwa dia itu menyadari bahwa dia sedang belajar. Ada sharing-sharing itu, Mas, mungkin.
Ya, baik Mas. Kebetulan kan kita yang IPS kan bukan mata pelajaran yang akan di UN kan gitu ya, atau di ASPD kan, atau di TKA, itulah istilahnya. Ya, cuman kalau melihat saya berkaca pada rekan-rekan sejawat saya, ya mereka dalam pembelajaran sehari-hari itu tidak hanya berfokus untuk membedah visi-visi, Mas. Jadi pembelajaran yang mereka lakukan atau dilaksanakan itu tidak semata-mata langsung ditujukan untuk TKA itu tidak, tapi tetap memenuhi standar kurikulum kita, kurikulum Merdeka, kemudian dan cukup bagus kok itu. Bapak Ibu guru yang lain itu juga membelajarkan dengan kontekstual, kemudian dengan mendalam juga ya sekarang sudah mulai dicoba. Kemudian, tapi intinya tidak semata-mata belajar di kelas itu untuk membedah soal itu tidak. Karena kalau membedah soal yang fokus kepada TKA, itu ada sesi tambahan yaitu les di sore hari begitu. Jadi mungkin ada kalanya di kelas juga membahas tentang soal yang berfokus pada TKA begitu, tapi itu porsinya mungkin tidak sebanyak itu ya karena kita sebagai guru juga punya tanggungan untuk apa ya merampungkan atau menyelesaikan beban kurikulum yang ada itu. Itu aja mungkin Mas Ami jawaban singkat dari saya. Baik, Mas Arya, terima kasih atas jawaban dan sharingnya. Ini sebenarnya menarik untuk didiskusikan lebih lanjut nantinya. Terima kasih Mas Arya. Mungkin saya menambahkan ya, Mas Fahmi dan Mas Arya, terkait dengan kalau saya kan di SMA dan kebetulan memang mapel yang saya ampu itu juga termasuk dalam mapel TKA untuk mapel pilihan. Kalau di kami itu memang sama seperti yang tadi Mas Arya sampaikan juga bahwa pembelajaran seperti biasa kami fokus pada kurikulum dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk TKA sendiri, kadang kami itu di sini menjadwalkan. Ya, pasti karena TKA itu bukan penentu kelulusan, tapi kemarin sudah disampaikan oleh Mas Tri ya, bahwa TKA ini gunanya untuk memvalidasi nilai yang nantinya mungkin para siswa yang akan ke perguruan tinggi negeri. Nah, jadi kami juga memfasilitasi untuk siswa yang nantinya akan ke perguruan tinggi negeri supaya validasi nilainya juga bagus, maka ada tambahan sendiri untuk TKA, meskipun itu diperuntukkan untuk semua siswa. Artinya bahwa ya semua siswa paling tidak mereview kembali untuk materi-materi yang pernah diajarkan, begitu. Jadi memang ada jamnya tersendiri. Begitu terkait dengan TKA. Memang kalau di Jogja itu sudah dimulai dulu dengan ASPD untuk memfasilitasi nilai. Itu memang karena dilihat bahwa yang masuk UGM mungkin kalau yang dari Jogja sendiri kadang rata-ratanya masih sedikit ya, maka dibutuhkan untuk validasi nilai tersebut. Nah, kemudian sekarang dari pemerintah pusat sendiri sudah ada TKA, mungkin ASPD-nya sudah tidak ada lagi karena sudah ada digunakan untuk validasi nilainya sudah ada. Nah, kemudian kalau misalnya menyoroti terkait dengan UN, mungkin saya termasuk yang tim yang kontra ya terkait dengan adanya UN, karena itu dulu dijadikan sebagai penentu kelulusan, kemudian hanya beberapa mapel saja yang di UN-kan, kemudian kalau kita tidak memenuhi ambang batasnya maka kita tidak lulus, dan itu beban psikologis sekali untuk siswa yang tidak lulus karena judgement masyarakat itu dulu siswa ini tidak lulus dan sebagainya, itu ada beban psikologis sendiri. Nah, menurut saya perkembangan yang baik untuk peningkatan literasi siswa itu sekarang adanya AKM, Assessment Kompetensi Minimum, di mana untuk soal-soalnya terkait dengan literasi dan numerasi serta survei lingkungan belajar. Nah, itu menurut saya baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur salah satunya mutu sekolah. Itu menurut saya lebih baik sih daripada UN, karena UN dengan batas nilai kemudian penentu kelulusan itu juga menurut saya sangat tidak baik, apalagi mungkin untuk generasi saat ini ya yang mudah
sekali meleyot ya itu terkait dengan itu juga menurut saya lebih setuju yang adanya AKM itu. Itu sih Mas Fahmi dan Mas Arya mungkin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Agnes. Nah, menambah jawaban yang luar biasa juga sebagai pemahaman bersama. Bu, boleh satu pertanyaan? Oke, teman-teman, selanjutnya akan diambil alih oleh Ibu dosen. Pada beliau waktu dan tempat. Baik, terima kasih ya Mas. Bisa di-mute biar gak ini. Oke, matur nuwun tadi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh setelah ngapunten karena bentar lagi saya rapat senat untuk pemilihan senat universitas. Jadi tidak bisa saya tinggalkan. Memang tadi ya ini beberapa hal tadi sudah ada diskusikan bahwa kalau Eric Fromm ini memang kontekstual pemikirannya itu ada di abad 20 ya sama. Dia juga dari Frankfurt sama ya, di Universitas Frankfurt pernah belajar di sana. Dan juga beberapa hal yang mungkin kontekstual zamannya perlu Anda perhatikan ya. Kenapa dia pemikiran itu ya di era industri yang luar biasa. Tadi kalau bicara manusia yang teralienasi ya, memang kadang-kadang semua sih merasa teralienasi. Ya, tetapi di dalam konteks form bagaimana kemudian alienasi itu ya menjadi penemuan kembali di dalam proses pendidikan yang humanis dialektik. Kira-kira demikian. Maka ya kalau Anda tadi ada yang menyebut ini SMA Gonzaga ya. Tuh, ya Gonzaga kemarin memang boleh karena saya kemarin sebenarnya sudah mencontohkan kalau di Gonzaga itu pendidikannya adalah reflektif DK itu tadi. Ya, maka anak-anak akan tahu. Saya juga agak miris juga misalnya kenapa mahasiswa itu yang ikut demo juga tidak semua memahami. Ya, tadi literasi yang rendah, macam-macam tadi ya. Menjadi bagian masyarakat tetapi tidak memahami. Mungkin proses kalau di dalam Eric Fromm itu kan ada proses bagaimana manusia itu juga butuh eksistensi diri. Ya, karena merasa teralienasi tadi, ya tidak mau terasingkan, ya, berbeda dari yang lain, maka dia ikut bergabung. Kalau Mas Arya tadi bilang itu bagian terpengaruh lingkungan gitu ya, lingkungan yang membentuk masyarakat atau manusianya. Nah, di dalam gagasan itu kan bagaimana kemudian ada keseimbangan di dalam pembelajaran. Kalau kita ingat ya, nanti coba cek Bu Agnes, Mas Arya yang guru-guru, pasti di dalam tujuan pembelajaran itu yang muncul adalah kognitif. Paling banter adalah keterampilan, mempresentasikan, mengkreasikan macam-macam. Tetapi yang aspek tadi kan ada keseimbangan batiniah dan lahiriah. Nah, itu yang aspek afektifnya itu jarang menjadi tujuan pembelajaran. Padahal harusnya ketika itu kan menjadi tujuan pembelajaran. Lalu kemudian yang diukur juga 3 ranah ketiganya. Kalau kita cermati tujuannya apa? Supaya manusia tidak merasa terasing. Ada aspek batiniah dan lahiriah yang seimbang ya di dalam pengetahuan tadi. Nah, tetapi karena tadi ya kadang-kadang memang di dalam proses pembelajaran kemudian yang difokuskan adalah nilai. Maksudnya nilai bukan nilai ini ya, tapi benar-benar hasil belajar yang kognitif gitu. Sehingga aspek yang lain tidak terlalu diperhatikan. Padahal tadi kalau di dalam konsepnya form ya, manusia ini ya harusnya ya hidupnya tidak terbelenggu begitu kan. Keseimbangan secara pribadi dan sosial. Kenapa? Ada keseimbangan antara batin dan lahiriah. Kenapa? Karena ini supaya juga tidak teraleni tadi ya di dalam kehidupan tadi. Nah, sebetulnya konsep-konsep ini
kalau di dalam konteks religiusitas ya, jadi metafisis ya, tetapi di dalam religiusitas itu di agama apapun ya pasti sudah diajarkan tentang keseimbangan pribadi dan sosial. Manusia sebagai manusia pribadi sosial, manusia secara batiniah dan lahirniah ya. Meskipun kalau Anda lihat Erich Fromm ini seorang Yahudi, tetapi sama ya, mungkin dari konsep-konsep itu juga dia belajar tentang keseimbangan tadi ya. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa manusia itu sebetulnya di antara ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Ini yang kadang-kadang kita juga lupa sebagai pendidik. Harapan dan ekspektasi terhadap peserta didik terlalu tinggi, sehingga kita tidak pernah bisa menerima ketidaksempurnaan peserta didik kita. Ketika gagal, ketika mereka berbuat sesuatu yang di luar norma kita, yang muncul adalah judgement kan. Ya, nakal gitu kan. Kurang baik perilakunya macam-macam gitu ya. Tetapi kita kurang memahami tadi, meletakkan posisi manusia di antara ketidaksempurnaan. Ya kalau itu berulang mungkin baru boleh judgement. Tapi kalau hanya sekali tempo kemudian ada proses perbaikan diri dari refleksi itu ya harusnya tidak kita lakukan. Maka ketika sesuatu atau siswa itu dalam ketidaksempurnaannya sebagai hakikat manusia, ini kita adalah mengarahkan untuk melakukan refleksi diri, ya memahamkan sampai pada titik kesadaran dia ya untuk membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Termasuk tadi kalau yang tanya dalam demo tadi ya, ya kan mendiskonstruksi itu termasuk bagian dari refleksi diri. Memahami diri sendiri, eksistensi diri sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Nah, itu yang kemudian humanis kritis yang kemudian menjadi jembatan yang diusulkan oleh Erich Fromm agar manusia tidak teralienasi tadi, tidak merasa teralihkan. Tetapi sifat dasar manusia pasti akan ada titik-titik itu. Dan mahasiswa saya sebetulnya kalau Anda tiba-tiba merasa teralienasi, ya tidak masalah. Tinggal bagaimana kemudian tadi secara humanis Anda menempatkan diri, merefleksikan diri sampai Anda menemukan diri Anda lagi sendiri. Ya, jadi banyak ketika saya menggeluti sejarah pemikiran, ya saya banyak juga tokoh pemikir-pemikir itu pada titik merasa teralienasi itu pasti ada. Ya. Ya, saya bilang karena tadi ketidaksempurnaan dan kesempurnaan manusia ada di wilayah itu. Oke. Jadi itu monggo nanti silakan Anda menerima dengan lapang apapun kondisi peserta jenengan ya. Yang penting adalah bagaimana kita kemudian mengajarkan atau mengarahkan kepada pendidikan yang lebih humanis tapi juga kritis ya. Kalau Reform kemudian jalan tengahnya adalah humanis kritis. Begitu nggih, dari saya ngapunten, saya izin dulu, nanti presentasinya tadi katanya temannya manual nggih, Mas. Ya ini saya di kelas, tapi saya mau izin, boleh dilanjutkan saya tak gabung dengan HP. Makaten nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Siap. Oke, baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan lain terkait pemikiran dari Mas Erik tadi itu. Erik Fromm ya. Ya, ada yang perlu dipertanyakan lagi mungkin Mas Tri Gunawan? Silahkan, waktu dan tempat. Nanti Mas Zomnya mendengar malam. Atau sudah tidak ada pertanyaan? Mungkin Bu. Ya teman-teman, ada pertanyaan lain? Sampai ketemu di depan. Kalau tidak ada, masih Bu. Mari. Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan pada siang hari ini.
Gimana Mas Tri? Kita akhiri? Tadi aku tuh mau bahas Oke, siap. Teman-temannya, diskusi kita pada pagi hari ini, saya selaku moderator izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.